di sintesis haze perumahan ini kan dulunya tanah kosong, betul. banyak pohon. Iya betul Pak. Apalagi kita tahu viewer di Jakarta itu sangat susah mencari tanah dengan luas 5 hektar. Betul Pak, betul. Tidak mudah. Iya. Toh kalau ada mungkin jadi caplokan juga bermasalah. Iya, banyak lah di mana-mana. Iya. Apalagi di wilayah Cijantung dengan luas seperti ini. Ini pertanyaannya, disulap nggak sih? Tanah ini pertanyaan ngaco nih Pak. Ya enggak sih Pak, kita Hai viewers, jumpa lagi dengan saya, pimpinan redaksi indopost.co.id, Joni Hermanto. Hari ini saya akan berdialog ringan dengan anak muda, seorang entrepreneur juga, dan bergelut di bidang properti. Kenalkan, Aldo Daniel. Dia seorang manajer, direktur Synthesis Haze. Ya, betul. Oke. Bisa ceritain dong, Synthesis Haze itu seperti apa propertinya? Boleh Pak. Ya. Thank you Pak udah mampir ke sini. Siap. Ke Cijantung. Ya, Synthesis Haze ini adalah proyek perumahan terbaru dari Synthesis Development. Kami launching di tahun lalu. Enggak, di 2021. 2021. Tahun lalu soalnya 2022. Oke, siap. Karena 2023. Peralihannya tipis nih sekarang Januari ya kan. Ya, kita launching di Oktober 2021. Jadi kita udah jalan sekitar 1 tahun. Perumahan ini perumahan terbaru dari Synthesis. Kita besarnya sekitar 5 hektar Pak. 5 hektar, wow. 5 hektar, kita akan bangun kurang lebih 300 unit rumah. Dan akan ada juga 1 gedung apartemen. Ya. Mungkin bisa dibilang Synthesis Haze ini salah satu perumahan berfasilitas terakhir di Jakarta, kurang lebih gitu Pak. Bilang gitu ya? Iya. Di kawasan Cijantung? Di Jakarta Pak. Di Jakarta. Karena kalau kita pikir-pikir ya di mana lagi bisa ketemu tanah seluas 5 hektar untuk sebuah kawasan perumahan perumahan landed di dalam Jakarta gitu, dan ya harganya lumayan terjangkau lah Pak, lumayan terjangkau. Untuk kalangan milenial kali ya saat ini, atau seperti apa ininya? Ya mungkin pangsa pasarnya belum dijelaskan juga dong? Iya. Mungkin kalau aku boleh cerita dulu nih dari produknya. Kita ada dari yang paling kecil kita 6x10 Pak tanahnya, dan untuk yang 6x10 kita ada 2 tipe, yang 2 lantai dan 3 lantai. Namanya dong, nama tipenya dong. Yang 2 lantai kita namanya Safford. Ya, kalau yang 3 lantai kita namanya Pasa. Di show unit kita yang sekarang kita lagi duduk nih Pak. Boleh tahu itu bahasa apa tuh? Ya, kita ambil idenya tuh dari Skandinavia Pak. Oh. Skandinavia dan Eropa lah, nggak pure Skandinavia ya. Jadi makanya kenapa nama-namanya kayak Safford, Pasa, yang 6x12 kita ada namanya Matlik, dan 6x15 kita namanya Lang. Gitu. Kenapa Skandinavia? Karena kita pikir Skandinavia itu punya arsitektur dan interior tuh everlasting ya, maksudnya secara desain dia bagus ya. Dan pada saat kita desain ini 2021 juga lagi hype-hype-nya IKEA Pak. Ya waktu itu kan lagi gencar-gencarnya tuh. Sekarang udah banyak IKEA di mana-mana kan. Jadi kita pakai gaya Skandinavia kita ambil dengan campuran Eropa juga, makanya namanya Synthesis Haze dari bahasa Belanda. Gitu. Haze bahasa Belanda. Huisnya Belanda. Gitu. H-U-I-S. H-U-I-S, betul. Ya. Artinya apa tuh? Haze tuh artinya rumah, Pak. Rumah. Gitu. Mungkin viewer juga perlu tahu ya. Iya. Kalau bahasa Inggris kan home. Iya. Jadi kita kebetulan udah punya 1 proyek di
Tangsel, namanya Synthesis Homes. Mhm. Ya kita bikin satu produk baru yang lebih eksklusif, lebih ada konsepnya juga, kita namakan Synthesis Haze. Gitu. Bisa ceritain dong yang satu-satu tipenya tuh, tipe yang tadi 6x10 ya? Yang 6x10. Seperti apa? Yang apa sih dalemannya, kemudian berapa lantai, seperti itu bisa diceritain? Jadi kalau yang 6x10 Pak, kita tadi aku sebut ada dua tipe, ada yang 2 lantai dan 3 lantai. Kalau untuk yang 6x12 dan 6x15 itu semuanya 3 lantai Pak. Oh, 3 lantai. Gitu. Jadi untuk yang 6x10 kita sengaja bikin sebenarnya agak di tengah jalan Pak gitu. Jadi ceritanya yang kita pasarkan pertama itu yang 3 lantai semua. Oh, 3 lantai. Nah, tapi seiring jalan kita kita sebagai developer tentunya kita mau bangun perumahan produk yang baik dan tepat lah kurang lebih untuk customer di sini. Nah, kita lihat customer di sini beberapa ada yang keberatan dengan 3 lantai karena mungkin yang punya orang tua atau yang umurnya juga mungkin udah cukup senior gitu, nggak mau tiap hari naik tangga gitu, naik turun tangga ya cukup bahaya juga ya kita juga mengerti lah. Jadi kita bikin satu produk lagi yang 2 lantai, Savort ini. Kenapa kita namakan Savort? Di luar dari artinya itu cantik, tapi juga supaya kedengaran affordable gitu, affordable gitu. Karena si Savort ini lebih murah juga dari segi harga. Kalau yang Pasa kita sekarang dimulai dari harga 2,4 M hingga yang Lang itu di 3,5 M untuk yang 6x15. Kalau yang Savort ini kita mulai di 1,8 Pak. 1,8. Ya. Jumlah kamarnya 3 kamar. 3 kamar ya. Itu untuk harga 2023 ya? Iya, harga untuk 2003 betul. Viewer kalau mau beli buru-buru nih. Karena properti kan pasti akan harganya pasti akan naik. Betul. Gini. Dan cenderungnya Pak, biasanya perumahan baru meningkatnya lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah ini mungkin waktu yang tepat karena juga perumahannya sedang dalam tahap pembangunan Pak. Kalau mungkin kita bisa lihat ke dalam nanti. Secara fisik ya. Secara fisik kita sedang bangun infrastruktur dan juga kalau rumahnya udah kelihatan beberapa udah mulai jadi, udah mulai topping off juga. Biasanya di saat-saat ini pengembang belum begitu berani untuk naikin karena belum jadi barangnya. Tapi begitu udah jadi akan lebih cepat naiknya gitu. Siap. Biasanya gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin ini waktu yang tepat untuk mampir, mampir lihat dulu lah. Viewer yang mau lihat silahkan datang ke Cijantung pas di Jalan Raya Bogor. Betul. Nah iya betul juga tuh Pak untuk akses juga ya Pak ya. Aksesnya ini. Kita aksesnya sangat enak kalau saya bilang. Banyak teman saya yang bilang ya kaget gitu, maksudnya oh ternyata Cijantung masih juga ya gitu loh. Karena Cijantung belum begitu terkenal ya Pak ya secara kawasan. Lebih cenderung kawasan militer sih. Iya. Karena sini banyak militer, komplek militer ininya. Betul. Terus progres pembangunan fisiknya sudah berapa persen di Januari 2023 saat ini? Iya, jadi kalau untuk progres pembangunannya kita sudah topping off. Secara kawasan kita juga sudah membangun retaining wall-nya sudah hampir selesai semuanya. Sehingga land clearing sudah selesai dan juga pembangunan jalan kita sedang mulai pembangunan jalan. Ya kita targetkan September atau Oktober tahun ini kita sudah handover Pak. Oke. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang kebutuhannya cepat gitu, kita juga akan siapkan beberapa unit yang ready stock gitu Pak. Karena untuk teman-teman yang misalnya baru nikah atau lagi cari rumah, tentu kan nggak mau tunggu terlalu lama ya. Pasangan-pasangan baru ya. Iya, kalau investor gitu kan ya oke lah bisa nunggu berapa lama. Atau pembeli rumah kedua mungkin bisa nunggu juga. Tapi untuk pembeli rumah pertama nih khususnya bisa ditunggu akhir tahun inilah kita sudah siap gitu. Jadi akhir tahun ini berarti kontraknya di
tidak dilanjutkan. Iya, Pilih di disiapkanlah sini. kurang lebih gitu. Iya. Benar-benar. Nah, ini menarik ya karena properti itu kan sempat terpuruk di masa pandemi. Sintesis juga mengalami hal yang sama waktu itu. Sebenarnya kalau untuk properti, mungkin untuk perumahan justru di masa pandemi kita not so bad, Pak. Not so Gitu, bad. ya. Oh. Karena mungkin karena ya itu tadi ya, karena kalau saya lihat pembeli perumahan kita yang di Synthesis Home khususnya pada saat itu mayoritasnya end user, Pak. Oh. Pengguna perumahan itu sendiri gitu. Mungkin dan mayoritasnya pun pembeli rumah pertama mereka gitu. Sehingga kebutuhan itu kan selalu ada, Pak ya. Yeah. Mau pandemi juga orang tetap ada yang menikah, ada yang perlu rumah, ada yang ya udah beranjak dewasa, udah nggak mau tinggal sama orang tua misalnya. Kebutuhan-kebutuhan itu selalu ada dan ya kita selama pandemi menerima banyak customer juga gitu. Banyak juga ya. Ya jadi untungnya selama pandemi efek pandemi nggak terlalu terasa sekali ya di Synthesis ya, saat itulah ini. Untuk sintesis secara overall, Pak ya. Overall, Synthesis Haze kan baru launching 2021 yang ya. Di akhir pandemi lah. Tapi itu pun kita juga tidak terlalu kerasa karena di sini pun pembelinya mayoritas end user juga, end Pak. user juga. Ya, sehingga bisa dibilang proyek ini ya proyek yang sehat gitu untuk pembangunan, sehingga nantinya orang pas masuk pun nggak lihat rumah kosong gitu loh, Pak. Rumahnya akan ditinggalin. Jadi nggak kesepian lah. Ada tetangga lain yang betul, bisa Pak. mendampingi. Betul, gitu. betul. Nah, untuk bisa ini dong, apa sih kasih keterangan ke end user yang akan menjadi apa sih calon buyer lah seperti sudah sesuai dengan target pangsa pasar kan. Apa sih kemudahan-kemudahannya, Mas Aldo, ketika tertarik untuk membeli salah satu rumah di Synthesis Haze ini? Ya. Ininya. Jadi kalau buat saya sih, Pak, setelah beberapa bulan ini, setahun lebih ini menggeluti proyek ini, aksesnya, Pak. Aksesnya ya tadi yang saya sebut, mungkin orang nggak gitu kenal Cijantung, tapi sebenarnya deket loh, Pak, untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta ya. Maksudnya kerja di Jakarta, kesini pun nggak terlalu jauh sebenarnya, karena dari akses tol Jor. Ini kan di depan sini ada tol Cimatupang, tol Cimatupang, tol Jor. Dari sini ke sana hanya 5 sampai 10 menit. Iya. Termasuk juga tol Jagorawi lah ini. Termasuk tol Jagorawi. Jadi udah masuk tol Jor ke Pondok Indah, ke daerah CBD ya paling 40 sampai 30-40 menit. Kawasan kantoran Jakarta Selatan. Iya. Ya, di sini dekat sini ada perkantoran TB Simatupang. Iya. Dan untuk kendaraan umum kita tidak terlalu jauh dengan nanti akan ada LRT Ciracas. Ya. Di sana ada LRT Ciracas, kita hanya ya paling 10 menit lah. Tahun ini nggak salah udah mulai beroperasi. Iya, 2023 LRT Ciracas. Dan ya jadi secara akses sih sangat enak, Pak. Gitu. Untuk administrasi segala macam sangat memudahkan ini. Pastinya kita akan selalu bantu dari seluruh sisi. Kita bekerja sama dengan beberapa bank juga, seperti Mandiri, BCA, BRI. Untuk akses kredit ya. Akses kreditnya, administrasinya. Kita bantu untuk misalnya ada teman-teman yang mungkin tidak bekerja secara formal, yang di bidang informal, itu pun kita bisa bantulah untuk bisa dapatkan KPR yang sesuai gitu. Fasilitas lainnya selain perumahan yang disediakan oleh para pengembang, apa aja tuh bisanya dari Synthesis Haze? Memang, Pak, kalau di daerah sini ya Cijantung bisa dibilang kawasan yang ada fasilitas hanya Synthesis Haze, Pak. Hanya Synthesis Haze. Dan kalau saya bisa bilang lumayan lengkap, Pak.
karena akan ada clubhouse. Wow. Clubhouse-nya lengkap dengan kolam renang, ada sauna juga, ada gymnya, ada meeting room-nya juga, ada parknya juga. Dan terus yang lagi saya kulik nih Pak, dan menurut saya cukup keren nih ya, untuk sebuah perumahan di Cijantung, kita akan bangun sebuah bike park namanya Pak. Bike park. Sepeda. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pertamanan. DKI Jakarta. DKI Jakarta, kita bikin satu konsep taman yang bisa dipakai untuk orang naik sepeda muter. Nanti tanahnya tuh naik turun gitu loh Pak. Ada tracknya ya? Ada tracknya gitu. Mungkin bisa buat sambil orang misalnya naik sepeda atau enggak skateboard gitu misalnya. Nah di sampingnya bike park itu saya akan bangun juga sebuah ya mini sport kompleks lah Pak. Saya akan taruh ada tenis court dan juga basketball court di sana. Jadi karena saya lihat banyak perumahan yang kurang itu gitu loh. Menjadikan fasilitas umum lah ya. Ya fasilitas untuk berolahraga, untuk sosial, kumpul-kumpul. pasum-pasos lah istilahnya. Iya, jadi menurut saya cukup lengkap. Di luar itu ada lagi jogging track. Ya. Dan Saya memang menganggap itu bukan cukup lengkap, Mas Andrew. Sangat lengkap. Karena tidak semua pengembang bisa menyediakan itu di wilayah Cijantung. Akses Jakarta Jalan Raya Bogor. Sangat bahkan mungkin hanya Sintesis Haze doang yang menyediakan di sini ya. Benar Pak. Karena emang dari Jalan Raya Bogor udah kelihatan luas ininya. Kalau kita sering melewati Jalan Raya Bogor Cijantung itu kan bisa kelihatan ini. Betul. Nah, kita juga perlu tahu nih, sejak awal untuk mendirikan perumahan Sintesis Haze itu kendalanya apa aja, Mas Aldo? Sejak awal Pak ya. Ininya. Ya mungkin yang saya bisa share yang cukup unik ya Pak. Itu tadi Pak. Karena Sintesis Haze ini kalau dilihat dari segi mungkin kita lihat radius 3 sampai 5 km lah dia. Nggak ada lagi Pak perumahan selengkap ini, seluas ini, perumahan yang ya bisa dibilang cukup elit. Ya. Ya, dan kita tidak cukup sebenarnya, udah termasuk elit ini. Saya senang aja gitu. Karena emang pengamatan saya mungkin hanya Haze doang di sekitar sini. Karena nggak ada lagi Pak di daerah sini. Gitu. Nah, lebih banyak pemukiman masyarakat sih sebenarnya. Iya, makanya saya suka sebut biasanya di sini tuh ya rumah untuk biasanya teman-teman level up lah gitu. Jadi yang sebelumnya di perumahan yang biasa misalnya, atau misalnya perumahan yang tidak di kafling, ya sekarang masuk ke kafling yang lengkap dengan fasilitas gitu. Ada satu lagi Mas Aldo, kan tadi berapa tipe ya? Itu berapa unit? Terus yang apartemen belum dijelasin nih. Ininya seperti apa? Biar viewer tahu lah. Kalau bahwa di sini tidak hanya perumahan doang, tapi juga ada apartemen yang sellingnya tuh room to room gitu loh. Berdasarkan ruangan lah tingginya seberapa, berapa unit gitu loh ini. Kebetulan kalau untuk apartemen kita masih dalam tahap desain Pak. Desain. Iya, saya belum bisa bocorkan karena belum masih rahasia. Tapi jumlah towernya hanya satu aja. Saya bisa pastikan, dan jumlah lantainya juga tidak akan terlalu tinggi sekali karena kebetulan kita juga dekat sama Bandara Halim. Sehingga kita punya limitasi juga Pak. Gitu. Jadi ada aturan rules-nya. Ketika bandara ada perumahan itu ketinggian bangunan itu tidak boleh. Ada limitasinya, ada batasannya. Ininya. Tapi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kendalanya di sini nih Pak, karena tadi saya cerita, walaupun kita di sini sendiri gitu ya, kurang lebih dalam radius 5 km, let's say, orang bisa bilang, bagus dong Pak, nggak ada kompetitor ya. Tapi di satu sisi nggak juga loh. Nggak juga ya.
saya bisa dibilang kesepian di sini gitu loh. Kesepian Kesian Pak. maksudnya developer nggak ada developer lain gitu. Iya benar. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita lihat di daerah yang lain yang banyak pengembangnya kan seru tuh Pak. Saling saling bakar uang untuk cari customer ya kan. Marketingnya lah. Ya marketingnya, ntar customernya cari sini, oh nggak bisa sini, oke kita cari yang lain gitu kan. Ya mungkin kita dapat limpahan dari yang lain, ya yang lain dapat dari limpahan dari kita juga gitu. Tapi kalau di sini ya kita seperti bertarung sendiri Pak. Gitu. Single fighter. Tapi nggak apa-apa juga. Kita usahakan yang terbaik, tetap kita bangun perumahan yang dengan kualitas yang terbaik juga. Ya tapi itu tadi untuk menggaungkan sintesis ini apa dan meyakinkan customer bahwa ada loh perumahan di sini loh gitu loh. Nah itunya yang mungkin challenge untuk kami gitu. Ya kalau deket-deket sini kan jatuhnya jauh di Sentul. Ya jauh. Yang fasilitasnya mungkin ya hampir sama dengan itu. Ada jogging track, ada ini. Tapi kan bisa bayangkan Pak, daripada teman-teman mungkin yang kerja di Jakarta pulang ke Sentul, jauh. Bisa bayangkan waktu yang dibutuhkan. Ya di luar biaya bensin atau biaya tol yang dikeluarkan. Yang lebih penting lagi itu biaya waktu Pak. Yang nggak bisa tergantikan gitu loh. Ya untuk teman-teman yang tinggal di sini pulang untuk dari kerja misalnya di SCBD let's say, ya dalam waktu kurang dari sejam udah nyampe rumah. Tapi untuk daerah-daerah yang ya let's say ke sana lagi lah Pak ya, ke selatan lagi ya bisa makan waktu berapa banyak lagi gitu. Bahkan bisa back to work. Iya benar. Karena memang aksesnya sangat mudah juga itunya. Nah. Ini kan apa sih dekat dengan sungai ya? Oh iya, kali baru ya, gitu. Kali yang besar ya. Jadi sebenarnya perumahan tidak semuanya memiliki sungai. Ininya. Betul. Karena sungai itu bagian dari ekosistem sih sebenarnya. Dan juga sungai dalam bebas banjir juga ya di sini ya. Bebas banjir Pak di sini. Beda babis ya ini ya. Karena lebih tinggi ya tanahnya ya. Terus sintesis ini kan sebenarnya konsepnya lebih ke hijau, fotosintesis kayak gitu. Ya apalagi dengan nama perusahaan sintesis Haze, perusahaan properti sintesis. Apakah konsepnya sintesis Haze juga ramah lingkungan atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya. Mas Aldo. Mungkin bukan sesuatu yang dirancangkan, tapi kebetulan memang semua jadi satu konsep ya Pak ya, ngomong sintesis. Jadi kalau sintesis ini di luar sungai yang tadi Bapak mention, kita juga dekat di sebelah kita ada satu area sebesar 2 hektar. Jadi kawasan kita 5 hektar, sebelahnya ada satu area 2 hektar, itu adalah hutan kota Pak. Dan hutan kota ini sudah dilindungi oleh DKI Jakarta, tidak akan dihancurkan gitu. Dan dicaplok pihak lain. Tidak mungkin lah. Ya. Jadi untuk teman-teman nantinya penghuni di sini mendapatkan benefit dari hutan kota tersebut gitu. Jadi sore-sore nih nanti jam 4-5 sore dibuka untuk umum. Umum. Ya. Berarti karena area penghuni sintesis Haze nantinya bisa menikmati iya. Nggak perlu jauh-jauh ke hutan ya? Oh iya. Di tetangganya itu udah hutan sebenarnya. Iya betul. Pohonnya? Ya mimpinya sih mungkin ya kita berharap lah ya nanti Dinas Pertamanan bisa mengelola jadi misalnya jadi kayak tempat ekopark, ya sekarang kan lagi ramai itu Pak. Iya benar, ya kan? Dengan fasilitas masyarakat. Iya, nantinya mungkin ya kita harapkan lah bisa jadi seperti itu. Oke kan, kita tahu Jakarta itu kan polusinya luar biasa. Betul.
betul. Jadi masyarakat Jakarta ketika ingin berolahraga tentunya mencari yang fresh. Betul, betul. Ininya. Hutan tuh salah satunya dengan fasilitas tadi itu yang dijelaskan. Dan 2 hektar nggak kecil, Bang, gede gitu. Kelilingnya juga udah capek tuh. Iya, benar. Jadi teman-teman penghuni di Synthesis Haze akan menikmati udara segar dari hutan kota fresh, tersebut. Ya. Minimal polutannya tidak terlalu besar. Betul. Di wilayah Jakarta lainnya. Ya. Terus juga ada satu hal juga yang unik di Synthesis Haze, Pak. Dari segi rumahnya, kita rancang supaya air hujan itu dipakai untuk di dalam rumah. Oh, gitu. Jadi air hujan kita tampung. Nah, air itu akan kita pakai untuk pemakaian di rumah tersebut, untuk taman. Untuk taman, untuk nge-flash, itu akan pakai air hujan. Jadi pemakaian di rumah itu sudah environment friendly. Gitu. Iya. Di luar itu juga rumahnya, kalau teman-teman nanti sempat melihat di setiap ruangan itu ada jendela yang lumayan besar. Bahkan di toilet pun ada jendela juga. Ya. Kenapa begitu? Karena kebetulan arsitek Synthesis Haze, Pak Jeffrey Budiman, beliau mendesain rumahnya supaya ya environment friendly juga, Pak. Dari segi pemakaian listrik mungkin bisa berkurang, dan juga cahaya bisa masuk, sirkulasi udara juga enak lah. Gitu. Jadi penghuni juga tidak merasa kepanasan juga kalau siang, jadi tidak perlu lagi pakai AC. Betul. Yang energinya mungkin listriknya juga ini kan, perkiraan juga hemat energi juga dalam hal itu ya. Ya, sekarang kan teman-teman kan udah lebih aware ya tentang environment friendly, tentang saat dunia sedang mengalami bahaya polutan, limbah segala macam, Synthesis Haze care dengan yang namanya ramah lingkungan. Termasuk konsep arsitektur tadi. Iya, betul. Ininya. Betul. Dengan banyak jendela, ini kan sirkulasi udara masuk dengan dengan leluasa seperti itu ininya. Kebetulan mungkin kita cukup beruntung karena waktu itu kita desain tuh di tengah-tengah pandemi, Pak. Oh. Ya, jadi waktu itu kan orang concern sekali dengan outdoor space, tentang udara segar. Jadi mau nggak mau kita sediakan itu semua, Pak. Gitu. Ya kalau dulu kan waktu pandemi kita di dalam ruangan AC kan harus dibatasin. Iya, betul. Karena kalau mungkin ada satu yang positif ya ada kemungkinan kena semua, makanya lebih ke outdoor gitu lah sifatnya ininya. Makanya di kawasannya pun kita sediakan banyak fasilitas yang orang bisa pakai, ya, bisa hangout, bisa gitu. Ininya. Jadi penghuni merasa nyaman. Betul. Ketika dia bekerja di luar, pulang ke rumah dengan udara yang sebelahnya hutan, otomatis depannya sungai. Betul. Sudah sangat menarik sekali gitu. Betul. Seolah-olah tinggal di perkampungan tapi yang wilayahnya elit gitu lah ininya. Dan lagi saya juga pastikan ya walaupun saya nggak mahir di nanam tanaman sendiri gitu ya, tapi saya pastikan masih belajar kali Mas Aldo. Ya, masih belajar lah, kita usahakan. Tapi saya bekerja sama juga dengan beberapa konsultan gitu ya. Salah satunya Pak Omar Zain, beliau seorang landscaper lah gitu. Jadi saya juga sangat concern tentang ya pohon apa aja yang dipakai, apakah pohon-pohon itu membuat efek perumahan itu menjadi rindang atau enggak. Nah, jadi kita semua detail kita pastikan pelajari jenis-jenis pohonnya yang akan ditangkap, pohonnya apa aja, untuk resapan air atau bagaimana seperti itu ya ininya. Jadi itu sangat menentukan untuk wilayah areal perumahan menunjang, termasuk juga nanti air tanahnya juga tidak merasa kekurangan disedot sama misalkan kayak ya dari beberapa aktivis lingkungan kan selalu mengatakan salah satunya pohon sawit itu kan kuat nyedot air, seperti itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin pilihan-pilihan pohonnya lebih yang familiar, dan tidak merusak lingkungan kali ya. Itunya. Di Synthesis Haze perumahan ini kan dulunya tanah kosong, banyak pohon. Iya betul Pak.
Apalagi kita tahu viewer di Jakarta itu sangat susah mencari tanah dengan luas 5 hektar. Betul Pak, betul. Tidak mudah. Iya. Toh kalau ada mungkin jadi caplok-caplokan juga bermasalah. Iya, banyak lah di mana-mana. Iya. Apalagi di wilayah Cijantung dengan luas seperti ini. Mm-hmm. Ini pertanyaannya, disulap nggak sih? Tanah ini pertanyaan ngaco nih Pak. Ya enggak sih Pak, kita semuanya administrasi kita tertib, teratur. Kebetulan kita juga sudah akuisisi tanah ini cukup lama ya. Jadi untuk teman-teman juga don't worry. Target kita September ini mau serah terima akan terpenuhi lah pokoknya. AJB akan aman lah pokoknya gitu. Nggak akan ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Itu yang diberikan oleh pengembang. Betul. Ya. September 2023 ya. Tahun ini Pak. Tahun ini ya. Ini ya. Prosesnya memang sudah lama banget. Iya. Ini ya. Karena kita tahu. Betul, saya juga familiar sekali dengan Jalan Raya Bogor. Sekolah juga dulu di Cijantung. Iya. Jadi emang dulu tanah kosong ini. Gak ada apa-apa dulu Pak. Terus cuma mikir nih, tanah mau dibuat apa kok kosong dulu? Setahu saya kalau udah tanah kosong, wah kebangun tuh bangunan tuh cepet tuh. Ya, ininya. Tapi ya melihat apa sih perkembangan year to year, tahun per tahun. Dan bertemu dengan Mas Aldo baru tahu nih, ternyata ini menjadi perumahan sintesis haze. Perumahan elit lah ininya di wilayah DKI. Justru banyak orang bilang Pak, ya banyak orang bingung lah kurang lebih. Kok bisa sih, maksudnya tanah di sebelah Jalan Raya Bogor gitu ya? Kok bisa sih bukannya bangun apartemen aja gitu loh? Ya kita masih bisa bangun rumah gitu kan? Ya kita usahakanlah yang terbaik gitu loh. Biasanya kan di areal perbatasan Jakarta, yang pinggir-pinggiran, yang tanahnya masih luas dan akhirnya bisa dibuat rumahan besar gitu. Tapi ini kan kategorinya masih di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ntar KTP-nya DKI Jakarta. DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan aja kedepannya akan lebih baik lagi. Betul. Ya. Karena bagaimanapun juga manusia kan kebutuhannya sandang, pangan, papan. Apalagi yang tadi dijelaskan Mas Aldo kan, pasangan muda butuh rumah, tidak mau ngontrak terus atau nyewa terus. Suatu hari dia pasti akan memiliki rumah. Rugi Pak, kalau bisa dibilang ya. Kalau kontrak terus, ya nggak punya aset. Ya, kalau lebih gitu ya. Ini, apalagi anak juga nantinya akan semakin growth, semakin tumbuh, semakin besar. Di sini mungkin, bukan mungkin, bahkan sudah banyak sekolahan ya. Akses ke sekolah sangat banyak sekali di sini ininya. Sekolah, kuliner, dekat Mall Cijantung juga. Jadi kalau mau jalan-jalan rumah sakit juga juga lengkap semuanya. Jadi aksesnya tidak hanya rumah, tapi akses penunjang lainnya sangat luar biasa sekali ininya. Ya memang tidak dimiliki semua pengembang seperti itu Mas Aldo. Oh iya. Ininya. Jadi emang yang tadi Mas Aldo bilang beruntung. Beruntung sebelahnya ada hutan. Beruntung nggak jauh ada sekolah. Beruntung ada mall di Jantung. Beruntung ada Jalan Raya Bogor. Sangat tepat sekali pemilihan rumah ini arealnya ini. Benar. Mungkin terakhir apa yang mau disampaikan oleh viewer, Mas Aldo? Ininya. Mungkin terakhir saya cuma mau ajak aja teman-teman untuk ayo mampir ke Sintesis Haze. Mungkin teman-teman biasanya tuh kalau dengar Jakarta Timur tuh mikirnya tuh industrial gitu ya, kawasannya ya orang bilang kumuh atau gimana. Tapi kalau saya boleh challenge nih teman-teman, ayo mampir dulu ke Sintesis Haze. Begitu keluar tol melewati area area Kopassus lah ya, kurang lebih kita bisa lihat bagaimana nyamannya dan aman daerah Cijantung. Ntar bisa lihat nggak cuman ruko aja kok jalannya, ada pohon yang sudah cukup rindang gitu ya. Jadi
Cijantung ini memang menarik soalnya. Iya. Jakarta, saya suka sebut ini Jakarta Timur rasa Jakarta Selatan. Karena berbatasan nih. Karena perbatasan sekali Iya, sama si selatan. Jakarta Selatan gitu loh. Bener-bener udah di ujung Lenteng banget Agung gitu. itu udah berbatasan. Bener. Oh, Jadi Cijantung. ini tuh bukan Jakarta Timur banget lah gitu. Iya. Jadi ayo tolong teman-teman kalau boleh mampir dulu. Kebetulan kita di sini juga sudah sebagai pengembang kita hadirkan sebuah konsep yang baru menarik di Cijantung juga. Kita bikin satu area hangout namanya Tengah. Kita kerjasama dengan satu operator dari Medan dan bersama mereka kita hadirkan satu konsep baru lah. Ada panggungnya, kita setiap weekend ada live music, ada kopinya, ada donatnya, ada bobanya, ada gelatonya, ada bakminya. Jadi lengkap lah gitu. Ada mungkin kalau teman-teman tahu beberapa yang terkenal ada filosofi kopi dan juga bakmi sejuk. Dan nantinya akan ada banyak tenan-tenan yang lain juga gitu. Jadi mungkin terima kasih sekali lagi dan semoga bisa ketemu nanti di Synthesis Haze. Terima kasih juga Mas Aldo, Daniel, Mas Aldo Daniel sudah mau berdialog ringan tentang properti dengan kita tim Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Siap. Ini menarik karena bagaimanapun juga perekonomian Indonesia harus bangkit. Harus. Salah satunya di bidang properti. Harus. Ini karena tulang punggung negara tanpa pergerakan ekonomi yang tidak menggeliat itu akan mengganggu stabilitas negara juga. Betul Pak. Makanya jadi, kita terus semangat kita bangkitkan ekonomi. Semoga ini menjadi berkah lah bagi Synthesis Haze. Jadi semua calon pembeli yang akan membeli di sini merasa nyaman, kemudian enak menikmatinya, fasilitas juga lengkap. Termasuk fasilitas pendukung ya. Iya, betul. Ininya aksesnya juga mudah sekali, pinggir jalan Raya Bogor yang benar-benar pinggir menyambungkan benar-benar antara pinggir. DKI, Depok sama Jawa Barat lah, jangan Bogor itu lah. Kalau mau ke puncak tinggal belok ke kanan. Oh iya. Tinggal kalau mau ke Jakarta belok ke kiri ininya. Itu benar, jadi Pak. memudahkan sekali itu. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih lagi Pak. Oke viewer, terima kasih atas tampilan hari ini, dialog ringan dengan Direktur Managing Synthesis Haze. Salam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Indoposko Channel.